Perkenalkan, saya Bernadetta Sri Rejeki, calon guru penggerak Angkatan 4 SMA Sinlui Semarang. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan tanggapan refleksi kritis intisari pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan. 3 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, Engarso Sung Tulodo, yang artinya sebagai seorang guru harus mampu menjadi contoh atau teladan. Guru yang baik mengajarkan dengan contoh dan praktik nyata. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso. Sebagai guru, ketika berada di tengah peserta didik, harus bisa membangkitkan kemauan dan niat peserta didik untuk melakukan tindakan. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani. Seorang guru harus mampu memberikan dorongan semangat atau dorongan moral. Guru harus bisa menguatkan dan memotivasi peserta didik untuk terus belajar dan berkarya. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan. Menurut beliau, pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan. Pendidikan yang baik akan melahirkan kebudayaan yang baik, sehingga antara pendidikan dan kebudayaan tidak bisa dipisahkan. Pertukaran kebudayaan digunakan sebagai alat untuk menguatkan kebudayaan yang ada. Bangsa Indonesia yang beragam akan menghasilkan kebudayaan yang beragam. Begitu juga dengan anak-anak. Tidak satupun anak yang terlahir sama, semua memiliki perbedaan, sekalipun itu adalah anak kembar. Yang kedua, pendidikan adalah perubahan. Di sini Ki Hajar Dewantoro mengibaratkan pendidikan itu seperti tata surya. Dalam sistem tata surya, planet-planet dan matahari selalu bergerak sesuai dengan orbitnya dan berotasi di atas sumbunya. Mereka tidak pernah berhenti berputar, karena ketika mereka berhenti berputar, maka akan terjadi kehancuran. Begitu juga dengan kebudayaan, bersifat dinamis dan tidak boleh statis. Perubahan itu kekal. Relevansinya dalam filosofi pendidikan, perubahan mencakup 3 hal. Yang pertama, kodrat alam. Kodrat alam terkait dengan alam di mana masyarakat itu berada. Setiap alam akan membentuk manusia yang ada di dalamnya. Yang kedua, kodrat zaman. Meskipun alamnya sama, tetapi tidak pernah sama dalam perkembangan waktu yang ada. Meskipun ada di tempat yang sama, setiap era itu berbeda. Yang ketiga, budi pekerti. Budi itu cipta, rasa, dan karsa. Pekerti itu tenaga atau raga. Semua harus seimbang. Ada olah cipta untuk menajamkan pikiran, olah rasa menghaluskan rasa, olah karsa untuk menguatkan kemauan, dan olahraga untuk menyehatkan jasmani. Hal yang dilakukan agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro dapat terwujud. Yang pertama adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. 2, peserta didik adalah subjek dalam pembelajaran. Yang ketiga, guru hanya sebagai fasilitator dan menuntun peserta didik. Guru harus bisa menghargai gagasan peserta didik dan menjadi pendengar yang baik bagi peserta didik. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang sudah saya terapkan saat ini adalah yang pertama, sebagai guru saya berusaha memberikan contoh atau teladan yang baik untuk peserta didik. Yang kedua, saya selalu menuntun dan mendampingi peserta didik. Yang ketiga, sebagai guru saya juga selalu memberikan motivasi kepada peserta didik tanpa membeda-bedakan latar belakang maupun gender dari peserta didik. Demikian pandangan saya atau refleksi kritis saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan. Terima kasih.